Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang Google Scholar yang beranggotakan Nurnafiza Maulina dengan NIM akhir 5109, Dwinur Amirah Ramawati dengan NIM akhir 5110, Lafi Afifa dengan NIM akhir 5111, Olivia Dwi Pratiwi dengan NIM akhir 5112, Andini Trifatmawati dengan NIM akhir 5114, Anisatul Fitri dengan NIM akhir 5115, Inayatul Makfiroh dengan NIM akhir 5121. Sejarah Google Scholar diluncurkan pada tahun 2004 oleh Alex Verstack dan Anugrah Acharya. Google Scholar muncul dari sebuah diskusi antara Alex Verstack dan Anugrah Acharya. Keduanya kemudian bekerja untuk membangun indeks web utama Google. Tujuan mereka adalah untuk membuat pemecah masalah dunia lebih efisien dengan memungkinkan akses yang lebih mudah dan lebih akurat ke pengetahuan ilmiah. Semenjak kemunculannya di tahun 2004, banyak mengalami perkembangan hingga sekarang, semata-mata untuk mempermudah para penggunanya. Pengertian Google Scholar. Google Scholar atau Google Cendekia adalah salah satu layanan dari Google untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Kelebihan Google Scholar. Yang pertama, kemudahan akses di mana saja dan kapan saja. Kemudahan akses akan didapatkan karena pencarian informasi pada tulisan akademik tak lagi harus melalui perpustakaan fisik. Jelas, keberadaan perpustakaan fisik akan jadi bahan acuan yang baik. Namun, hal ini akan terhalang oleh jam operasional dan sebagainya. Dengan keberadaan perpustakaan milik Google ini, kita bisa mencari bahan pembelajaran dan hasil penelitian lain tanpa harus terhalang hambatan fisik. Kelebihan yang kedua yaitu pencarian yang cepat sehingga menghemat waktu. Ketika kita mengetahui dengan spesifik apa yang ingin Anda cari, Google Scholar akan memberikan hasil pencarian tersebut dalam hitungan detik saja. Memang Anda juga bisa memanfaatkan direktori yang memiliki perpustakaan untuk hal ini. Namun, masih harus berjalan ke rak yang ditunjukkan, mencari lagi buku yang diperlukan, dan sebagainya. Kelebihan yang ketiga, media publikasi yang murah. Untuk peneliti atau pihak yang menerbitkan berkas penelitian, Google Scholar bisa jadi media publikasi yang ekonomis, karena layanan ini dapat dimanfaatkan secara gratis. Semua pihak bisa menggunakan Google Scholar tanpa perlu memikirkan biaya yang diperlukan. Yang keempat, kebutuhan ruang. Bayangkan seberapa besar ruang yang diperlukan untuk menyimpan setiap buku, hasil penelitian, jurnal, dan semua jenis berkas di dunia. Mungkin tidak ada satu area yang cukup luas untuk menampung semua berkas ini. Namun, dengan digitalisasi informasi, semua itu dapat ditampung pada pusat database yang ada sehingga tidak akan menghabiskan ruang atau area yang terluas. Saya akan menjelaskan tentang cakupan Google Scholar. Cakupan Google Scholar terdiri dari makalah peer-reviewed, tesis, buku, abstrak, dan artikel. Maksud dari cakupan Google Scholar adalah hal-hal apa saja yang ada di dalam Google Scholar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan maksud dari cakupan Google Scholar. Yang pertama, di dalam Google Scholar terdapat makalah yang ditujukan untuk menilai validitas, kualitas, dan orisinalitas artikel yang akan dipublikasikan. Yang kedua, tesis.
Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan. Dan hal tersebut terdapat juga di dalam Google Scholar. Yang ketiga, di dalam Google Scholar juga terdapat buku-buku dengan berbagai judul. Yang keempat, di dalam Google Scholar terdapat abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dan yang terakhir adalah artikel. Artikel ini juga terdapat di dalam Google Scholar, karena artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan. Oleh karena itu, di Google Scholar cukup banyak artikel-artikel yang dipublikasikan. Fitur-fitur Google Scholar. Yang pertama, cari berbagai sumber dari suatu tempat yang praktis. Yang kedua, temukan makalah, abstrak, dan kutipan. Yang ketiga, telusuri makalah lengkap melalui perpustakaan atau web. Yang keempat, pelajari materi yang penting dalam bidang penelitian apapun. Selanjutnya, cara mendapat fitur kutipan pada Google Scholar. Yang pertama, buat akun Google atau jika sudah memilikinya, tinggal masuk menggunakan akun tersebut. Yang kedua, setelah masuk ke akun Google, masuk ke laman profil. Di situ Anda akan diminta untuk mengisi data diri, seperti nama lengkap, afiliasi, alamat email, spesialisasi isu, hingga alamat website. Yang ketiga, pada laman berikutnya Anda akan melihat sekumpulan artikel yang ditulis oleh orang dengan nama yang mirip dengan nama Anda. Klik tambahkan semua artikel di samping setiap grup artikel milik Anda untuk menambahkan artikel tertentu dari grup tersebut. Keempat, setelah selesai menambahkan artikel, Anda akan mendapat pertanyaan apa yang akan dilakukan jika data artikel berubah di Google Scholar. Anda dapat meminta pembaruan pada profil secara otomatis atau memilih untuk meninjaunya lebih dulu. Kelima, setelah itu Anda akan mendapatkan dan melihat profil yang telah berhasil dibuat. Selanjutnya, unggah foto, kunjungi kotak masuk email universitas, dan klik tautan verifikasi. Keenam, periksa kembali daftar artikel. Apabila sudah cukup publikasi profil, sekarang nama Anda layak untuk muncul di Google Scholar ketika seseorang menelusurinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang kelemahan atau kekurangan dari Google Scholar. Pada dasarnya, Google Scholar ini bertujuan untuk membantu atau mempermudah seseorang untuk mencari literatur akademis secara luas. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kekurangan yang ada. Yang pertama, dokumen lain terkadang masuk ke profil kita. Hal ini perlu dilakukan penghapusan dokumen yang bukan milik kita pada profil Google Scholar. Kemudian yang kedua, tidak semua jurnal ilmiah terindeks Google Scholar. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh faktor seperti jumlah citasi jurnal yang masih sedikit. Oleh karena itu, sangat penting bagi penerbit jurnal untuk mengupayakan beberapa hal bila masih didapati bahwa jurnalnya belum terindeks dengan baik oleh Google Scholar. Yang ketiga, tidak semua tersedia full text. Kemudian yang keempat, dokumen yang kita publikasikan akan dapat diakui oleh orang lain. Nah, hal ini terjadi karena Google Scholar sendiri tidak memverifikasinya, sehingga penting adanya mengandalkan kejujuran atas kepemilikan profil. Kemudian yang terakhir, terlepas dari kelemahan Google Scholar, pemeringkatan ilmuwan oleh Webometrics yang didasarkan oleh profil Google Scholar sangat bermanfaat bagi promosi baik bagi individu peneliti maupun bagi institusi. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan tentang cara mengakses Google Scholar. Yang pertama, buatlah akun email terlebih dahulu. Yang kedua,
ketikkan Google Scholar pada pencarian Google. Yang ketiga, mengisi biodata dengan lengkap sampai langkah ketiga, yang berisikan profil, artikel, dan setelan. Kemudian, memverifikasi email dan tambahkan foto. Selanjutnya, jika ingin menambahkan artikel, tambah artikel. Jika ingin menambahkan artikel manual, pencet tambahkan artikel secara manual. Selanjutnya, jika ingin menghapus artikel, hapus artikel yang ada di profil, pencet hapus. Selanjutnya, jika ingin mengedit profil, edit profil. Materi belajar dan hasil penelitian sudah bisa diakses. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.